Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Harapannya semoga kabar teman-teman pada baik ya. Tetap semangat ngejalanin aktivitas di rumahnya. Dan semoga hari kalian berjalan dengan baik dan lancar ya. Perkenalkan, nama saya Nina Yunita, mahasiswa agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dengan nomor induk mahasiswa 1803211000069. Pada akhir tahun 2019, di kota Wuhan, China, terdapat sebuah wabah penyakit yang dikenal dengan sebutan coronavirus disease atau biasa disingkat dengan COVID-19. Nah, penyebaran COVID-19 ini sangat cepat teman-teman dan ditetapkan sebagai salah satu penyakit pandemik global. Salah satu negara yang terkena wabah penyakit ini yaitu Indonesia. Nah, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan. Salah satunya kebijakan mengubah sistem perkuliahan dari perkuliahan tatap muka menjadi sistem daring. Tentunya pasti ada dampak negatif dan dampak positif dari perubahan sistem perkuliahan ini. Salah satu dampak positifnya yaitu kita dapat memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran. Dan melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan, tentang komoditas tebu dan pengaruhnya karena dampak munculnya COVID-19 di Indonesia. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita perhatikan video selanjut ini. Video ini berupa slide atau tampilan PPT dari penjelasan materi. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Komoditas tebu dalam mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Jadi materi yang akan dibahas terdiri dari 4, yaitu kondisi existing komoditas tebu, peluang dan ancaman komoditas tebu karena adanya wabah COVID-19, kebijakan pemerintah tentang komoditas tebu karena adanya wabah COVID-19, dan strategi yang dapat dilakukan terhadap isu komoditas tebu karena adanya wabah COVID-19 ini. Langsung saja pada kondisi existing komoditas tebu. Usaha pembibitan tebu termasuk usaha yang menguntungkan, tetapi saat ini bukan menjadi komoditas pilihan utama petani. Karena komoditas yang menjadi pilihan utama petani antara lain adalah padi, jagung, umbi, dan bawang. Selain itu, dikarenakan pengubahan penggunaan lahan membuat lahannya berkurang, sehingga produksi tidak bisa maksimal. Dibuktikan pada tahun 2014, jumlah produksi nasional sebesar 2,58 juta ton dengan luas lahan sebesar 478.108 hektar. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu produksi nasionalnya hanya sebesar 2,46 juta ton dengan luas lahan sebesar 453.456 hektar. Nah, ini juga dikarenakan pengubahan lahan dan berbagai hal lainnya. Lalu peluang dan ancaman komoditas tebu karena adanya wabah COVID-19. Peluangnya yaitu adanya kenaikan harga yang dirasakan oleh petani, kesempatan peningkatan produksi gula oleh petani, aktivitas impor berhenti atau dibatasi, sehingga karena adanya wabah COVID-19 ini membuat gula dalam negeri memiliki kenaikan permintaan. Lalu adanya bantuan dari pemerintah karena ada wabah COVID-19 ini. Dan sedangkan ancamannya yaitu kenaikan harga gula mencapai sekitar 17.000 kilo per gram atau lebih. Lalu ada defisit gula karena harga gula yang semakin naik. Lalu ada kelangkaan gula dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan panic buying dan menjelang bulan puasa terjadi kelangkaan. Banyaknya pabrik gula yang tutup karena sistem kerja yang berubah, yang dari awalnya sistem kerja di pabrik dirubah menjadi work from home. Lalu adanya pasokan gula yang terganggu karena social distancing ini. Dan proses produksi gula terhambat karena adanya libur karyawan.
kebijakan dan upaya pemerintah tentang komoditas tebu karena adanya wabah COVID-19 ini antara lain yaitu adanya impor gula kristal merah untuk menambah pasokan mentah maksud saya, lalu adanya pemerintah menjamin ketersediaan gula terpenuhi, salah satunya dengan cara yang tadi, dan pemerintah akan menggelar operasi pasar agar tetap harganya berada di harga normal seperti itu dan memberikan teguran kepada pihak-pihak yang membuat kenaikan harga terlalu tinggi di pasar. Lalu strategi yang dilakukan untuk komoditas tebu terkait adanya COVID-19 ini antara lain yaitu melakukan operasi pasar tadi yang dilakukan oleh pemerintah, lalu menerapkan izin impor gula, jadi menegaskan juga tentang izin impor gula ini dan mempertahankan lahan tebu agar tidak diubah penggunaan lahannya, lalu menjaga kesehatan karyawan, pabrik gula, petani tebu, dan stakeholder lainnya agar mutu dari gula itu tetap terjaga dan terhindar dari virus COVID-19 ini, mengingat virus ini sangat mudah untuk menempel di benda-benda. Jadi kita harus menjaga kesehatan juga dan menjaga kebersihan pabrik gula, lalu menggunakan alternatif penggunaan gula seperti aren, gula merah, atau gula jagung. Ya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, itu tadi penjelasan tentang materi komoditas tebu dari mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau teman-teman tidak keberatan, semoga teman-teman bersedia untuk like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa untuk di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat dan tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.